إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor berapa? Hadis Aisyah. Dalam bab Al-Mujahadah hadis nomor keberapa? Kemarin ada disampaikan terlewat satu hadis ini. Hadis nomor 2 berarti 3. 2. Baik, hadis dalam bab Al-Mujahadah yang pertama hadis Abu Hurairah tentang wali. Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, dan seterusnya. Kemudian setelah kita selesai membahas hadis yang pertama dalam bab Al-Mujahadah, berarti kita langsung masuk ke hadis yang ketiga kemarin, yakni hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia maghbun, tertipu dengan dua nikmat tersebut, yakni nikmat as-sihhah, kesehatan, dan nikmat al-faragh, keluangan waktu atau waktu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada seorang hamba. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga telah masuk pada hadis keempat, mulai mencoba untuk menjelaskan hadis keempat, yakni hadis Aisyah tentang bagaimana mujahadah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, sehingga terluput dari kita pada pertemuan yang lalu hadis yang kedua, yakni hadis siapa? Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, di kitab ini tidak ada ya. Maka kita lihat di sini hadis nomor 1, kemudian langsung hadis nomor 3.
Ya, berarti tidak tercetak ya penjelasan hadis nomor 2. Hadis siapa? Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Di mana Nabi kita yang mulia salawatu rabbi wassalamu alaih, kemarin kita diingatkan ya hadis ini, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Masih berkaitan dengan hadis kudusi di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, barang siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, shibran. Shibran artinya sejengkal. Shibr. Jadi barang siapa yang berjuang, berjihad, bermujahadah, berusaha untuk mendekat kepada Allah tabaraka wa taala sejarak 1 jengkal, maka Allah tabaraka wa taala berfirman, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. 1 hasta yakni dari ujung tangan sampai siku. Ini 1 hasta. Ya. Jadi Allah tabaraka wa taala berfirman, barang siapa yang mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya dalam hadis kudusi ini, dan barang siapa yang taqarraba ilayya dhira'an, mendekat kepadaku 1 hasta, maka taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekat kepadanya 1 depa. 1 depa itu ukuran 2 tangan kita apabila kita bentangkan. Ini 1 depa. Ya, ini ba'an dalam bahasa Arab. yakni bentangan 2 tangan kita. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi ini, wa in atani yamshi ataitu harwala, jika seandainya hambaku datang mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Harwala ini berlari berlahan, ya, jadi berlari tapi tidak terlalu kencang. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini hadis yang terluput dari kita penjelasannya pada pertemuan yang lalu, dan di dalam syarah yang kita jadikan sebagai panduan dalam mensyarah Riyadhus Shalihin ini tidak ada ya penjelasan hadis ini, sehingga kita akan menjelaskan secara singkat saja terkait dengan hadis ini. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hadis ini secara garis besar menunjukkan bagaimana senangnya Allah tabaraka wa taala kepada seorang hamba yang berjuang, berusaha untuk mendekat kepada Allah. Allah adalah zat yang maha pengasih, Allah adalah zat yang maha penyayang, dan Allah tabaraka wa ta'ala sangat senang apabila ada di antara hambanya yang melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sampai pernah kita nukilkan hadis tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang begitu sangat senangnya Allah dengan taubatnya seorang hamba. Lallahu asyaddu farhatin bitaubati abdihi min ahadikum kana bifalati minal ard. Allah tabaraka wa taala lebih senang dengan taubatnya seorang hamba melebihi akan kesenangan seorang yang berada di tengah padang pasir. Diceritakan oleh Nabi, orang ini mengendarai kendaraannya untuk melewati padang pasir yang menakutkan, yang mematikan. Tiba-tiba kendaraan yang
di atasnya ada bekalnya, ada minumnya, ada makanannya, hilang darinya. Sehingga berusaha mengejar, berusaha mencari, akan tapi ia tidak temukan. Sehingga akhirnya orang ini menunggu kematian dengan berbaring di bawah sebatang pohon. Kiranya tatkala ia sudah putus asa dari kehidupan, putus asa dari selamat, putus asa dari kendaraan yang sudah hilang darinya, menunggu kematian, tiba-tiba tatkala ia terbangun, ia dapati kendaraannya berada di sisinya. Maka dengan sigap ia mengambil tali kekang kendaraannya tadi atau untanya tadi, kemudian ia bersyukur kepada Allah atas kemudahan ini yang tadinya sudah putus asa. Maka ia kemudian bersyukur kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Ia sangat senang sehingga rasa senangnya ini membuat ia salah dalam berkata. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa Allah lebih senang tatkala ada seorang hamba yang setelah melakukan maksiat kemudian kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, melebihi senangnya lelaki ini tatkala ia kembali mendapatkan kendaraannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah zat yang maha pengasih. Allah adalah zat yang maha penyayang. Sehingga apabila ada seorang hamba yang berjuang untuk mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan lebih mendekat kepada hamba ini. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, apabila ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya lebih dekat dari itu lagi, yakni satu hasta. Dan apabila ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan lebih mendekati dia lebih dari itu, yakni satu depa. Bahkan tatkala hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Ini gambaran menunjukkan sebagaimana kita sebutkan kasih sayang Allah kepada hamba tadi. Ya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan mendekat di sini, ya, kalau kita syarah dengan apa yang kita sebutkan ini, maka kata mendekat di sini adalah dengan ibadah-ibadah tertentu. Karena pada hadis yang pertama kemarin kita telah sebutkan bahwa ada dua amal yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang pertama, amal yang paling dicintai oleh Allah, yang digunakan oleh seorang hamba, dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, amal wajib. Dan amal wajib ini banyak. Ya, apakah berkaitan dengan salat wajib, puasa wajib, atau ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Apakah ibadah yang berkaitan dengan harta, ibadah yang berkaitan dengan tenaga, atau ibadah yang berkaitan dengan dua komponen ini. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, begitu juga mendekat kepada Allah dengan melakukan amal-amal sunnah. Ya. Maka para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau kita jelaskan dengan makna yang pertama ini, maka sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya tidak berbicara tentang masalah sifat. Hadis ini tidak berbicara tentang masalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi hadis ini berbicara tentang bagaimana Allah senang tatkala ada seorang hamba berusaha mendekat kepadanya, maka Allah akan lebih senang dan Allah akan mendekat lebih daripada usaha hamba tadi lebih dari usaha hamba tadi untuk mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ini bukan bab sifat. Ini bukan hadis sifat. Namun tetap sebagian para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis sifat. Ya, kita tetapkan bagi Allah sifat-sifat yang disabdakan oleh Nabi dan difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis ini disebutkan bahwa apabila hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari, harwalah. Ini sebagian ulama mengatakan ini sifat bagi Allah, harwalah. Artinya kita tetapkan sifat ini sebagaimana kita tetapkan sifat-sifat yang lainnya tanpa kaifiyah, tanpa bertanya tentang kaifiyatnya, tentang bagaimananya. Sebagaimana kita tetapkan sifat nuzul, turun bagi Allah, sifat istiwa bagi Allah, sifat datang bagi Allah yang berkaitan dengan sifat fi'liyah, kita tetapkan sifat ini tanpa kaifiyah, tanpa bertanya tentang apa? Bagaimananya. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa
hadis ini menyinggung tentang sifat, maka kita tetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tanpa bertanya tentang bagaimana kaifiat daripada sifat ini. Lalu bagaimana dengan mendekat kepada Allah dengan berjalan? Karena di antara ibadah para ikhwah, di antara ibadah ada yang memang diperintahkan dengan cara apa? Berjalan. Contoh misalnya menghadiri salat berjamaah dengan berjalan. Kenapa kita berjalan menghadiri salat berjamaah, jalan kaki pergi ke masjid? Tujuannya adalah agar kita dekat dengan siapa? Dengan Allah. Maka Allah lebih cepat untuk mendekat ke kita daripada kita mendekat kepada dirinya subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua syarah yang disebutkan oleh para ulama. Imma hadis ini tidak berkaitan dengan sifat, menunjukkan tentang kasih sayang Allah kepada hamba. Tatkala hamba mendekat kepadanya, maka Allah akan lebih cepat mendekat kepada hamba ini. Atau hadis ini berkaitan dengan sifat sebagaimana yang kita jelaskan. Dan kedua-duanya ini dijelaskan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Tapi sekalipun jika hadis ini tidak berbicara tentang masalah sifat, bukan berarti kemudian kita tolak sifat yang lainnya. Seperti sifat turunnya Allah di sepertiga akhir malam. Ini tidak bisa dipahami kecuali turun secara apa? Hakiki. Tapi kaifiatnya kita tidak tahu. Ya, demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka hadis yang kedua yang disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab al-mujahadah menunjukkan bahwa untuk mendekat kepada Allah tabaraka wa taala ini kita butuh apa? Usaha. Butuh usaha. Ya, butuh ada perjuangan untuk mendekat kepada Allah sehingga Allah kemudian menjadi Zat Khalik sang pencipta yang dekat dengan kita subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan pada hadis yang pertama, apabila sudah dicintai oleh Allah, Allah sudah dekat dengan kita, maka kita selalu mendapat bimbingan dari Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bih. Maka aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul, dan aku akan menjadikan kaki yang ia gunakan untuk melangkah. Jika hamba ini meminta kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaannya. Dan jika hamba ini meminta perlindungan, niscaya aku pasti akan berikan kepadanya apa? Perlindungan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya kita masuk hadis yang keempat, hadis Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan tentang bagaimana mujahadah Nabi, bagaimana usaha Rasulullah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah. Aisyah berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu, lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah mengerjakan salat malam sampai tatafattara qadamah, sampai kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak. Kenapa? Terlalu panjang berdiri. Ya, terlalu panjang berdiri, bengkak kaki beliau alaihi salatu wassalam. Ini biasa tatkala kaki tidak bergerak dalam kondisi tertentu, ini biasanya apa? Bengkak. Biasanya bengkak. Ya, kita misal kadang naik mobil, kaki kita dalam posisi tertentu, turun kaki bengkak. Dan ini yang terjadi pada Nabi tatkala beliau salat, kaki beliau dalam kondisi tertentu dan tidak bergerak, terus panjang salat berdiri terus, ya, sampai kedua kaki beliau itu apa? Bengkak. Karena begitu panjangnya salat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan beliau salat 4 rakaat, kemudian jangan engkau tanya tentang panjang dan bagusnya salat beliau alaihi salatu wasallam. Ya,
Sehingga dinukilkan dari seorang sahabat yang mencoba untuk menjadi makmum di samping Nabi SAW di salat malam, kiranya hampir saja ia melarikan diri. Ya, hampir saja, kalau bukan karena imamnya Rasulullah, dia sudah batalkan. Dilihatnya Nabi SAW salat malam, maka ia ingin mendampingi Nabi dalam salat, maka ia pun salat di samping Rasulullah, menjadi makmum tanpa diminta oleh Nabi. Kiranya Rasulullah SAW membaca di salat tersebut surat Al-Baqarah. Boleh mulai baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ya, terus beliau bacanya berlahan. Sahabat ini mengatakan, tidaklah beliau membaca satu ayat tentang siksa, tentang neraka, kecuali beliau menghayatinya dan meminta perlindungan kepada Allah dari ayat ini. Jadi bacanya itu benar-benar tartil. Ya. Tidak libas. Ya. Yang penting selesai satu juz itu, tidak pelan baca. Maka sahabat ini berkata dalam benaknya, karena Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih. Ya, Al-Baqarah 2 juz lebih. Ini nanti pasti di akhir Baqarah rukuknya beliau ini berat kayaknya. Tapi kalau sudah ada harapan berakhir kan rasa beratnya itu hilang gitu. Cuman kalau nggak ada akhir kan payah ini. Ya, jadi makin terasa apa? Beban gitu. Tapi kalau tahu imam sudah ngasih tahu saya baca Baqarah nanti rukuk, alhamdulillah kan. Tapi kalau imam diam, dia baca Baqarah, wah bahaya ini. Nanti setelah Baqarah bisa baca lagi kan gitu. Jadi itu makin beban gitu. Maka kemungkinan kata sahabat ini di hatinya, nanti setelah selesai Baqarah 2 juz lebih itu Nabi rukuk. Kiranya tidak. Setelah beliau membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, setelah akhir surah Al-Baqarah beliau lanjutkan surat An-Nisa. Ya, surah An-Nisa. Terus baca surah An-Nisa. Beliau berpikir, setelah An-Nisa enggak mungkin nih rukuknya ini kan gitu. Kiranya selesai An-Nisa beliau lanjutkan Ali Imran. Sampai apa kata sahabat ini? Aku berniat buruk dalam hatiku. Ditanya, apa yang masuk niat buruk? Aku ingin batalkan salatku, tinggalkan Nabi salat sendirian. Cuma Nabi masalahnya. Nabi. Ini salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatafattara qadama. Wajar orang salatnya seperti ini, kakinya bengkak. Kalau kita bengkak karena main bola ya kan? Hah? Ini ada yang bengkak karena salat? Enggak ada. Atau mungkin Anda enggak tahu ya, mungkin ada. Ya, bengkak karena salat ini luar biasa. Tatafattara qadama. Berat enggak ini? Berat. Berat, tapi itulah mujahadah, itulah perjuangan. Melatih diri untuk bisa bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kan kita orangnya kalau sudah terasa berat adalah ya nanti lagi kan. Nah, kalau sudah nanti lagi selesai itu. Biasanya seperti itu. Ini subhanallah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hal ini ditanyakan langsung oleh Aisyah. Qultu lahu, aku berkata kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan ibadah sampai seperti ini ya Rasulullah? Padahal Allah telah ampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Artinya, kalau engkau enggak bersusah-susah sekalipun, engkau insyaallah masuk surga. Ya. Ini sebuah pertanyaan wajar ya. Orang kalau sudah dapat jaminan santai biasanya. Orang dapat jaminan biasanya santai. Kamu kerja, enggak kerja, 1 hari saya gaji 100.000. Kira-kira gimana? Kan santai gitu. Santai. Ya. Bagus enggak kerja daripada kerja. Orang sudah ada jaminan. Nah gitu. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Bukankah selayaknya, sepantasnya, sebaiknya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat ini. Ya. Jadi para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini mujahadah Nabi dalam beribadah. Mujahadah Nabi dalam beribadah. Sehingga akhirnya jadilah beliau sebagai orang yang sangat luar biasa dalam ibadahnya. Luar biasa dalam ibadahnya. Dan kalau saat ini kita mengatakan itu kan Nabi Ustaz, itu kan Nabi, maka kita lihat para sahabat juga mereka bermujahadah mencontoh Rasulullah SAW dalam ibadah yang seperti ini.
Ya. Coba lihat bagaimana ibadahnya para sahabat. Ibadahnya para sahabat. Luar biasa. Sekalipun mereka juga dijamin masuk surga. Yang kalau saat ini kita bandingkan dengan kita, jauh bagaikan timur dan barat. Padahal kita tidak ada jaminan. Kalau ada jaminan, waduh. Bagaimana kita? Kalau sudah ada jaminan, engkau pasti sudah masuk surga. Udah, santailah. Ya. Kau aja yang ibadah, aku enggak usah. Aku sudah jamin nih. Kan gitu. Mungkin kalau kita jadi Umar bin Khattab kan seperti itu. Antum aja lah ibadah. Dah antum bagus-bagus ibadah. Kalau ana ada jaminan. Nasallahu alaihi wasallam. Maka ini subhanallah, mereka berjuang untuk mujahadah dalam melakukan ibadah yang kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa dalam membiasakan diri melakukan ibadah kepada Allah itu butuh mujahadah. Karena mereka manusia juga. Kecuali kalau mereka malaikat. Kalaulah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain itu malaikat, mungkin kita mengatakan maklum namanya saja malaikat. Tapi mereka juga manusia. Ya, mereka juga manusia. Mereka sebenarnya berusaha dan melatih diri dengan susah payah untuk beribadah kepada Allah, namun akhirnya mereka berhasil. Jadi ini ada mujahadah, ada perjuangan. Sampai misal tatkala kita lihat bagaimana mereka bisa berkorban dalam jihad di jalan Allah, sebenarnya mereka juga maju mundur. Tapi mereka kuatkan hati mereka, timbulkan iman mereka sehingga berani mereka melakukannya. Ya. Coba lihat Abdurrahman bukan Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Rawaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk 3 komandan perang di perang Mu'tah. Jumlah pasukan 4.000 yang akan dilawan kurang lebih minimal 80.000, tapi dalam sebagian catatan besar 250.000. 4.000 melawan sebegitu banyaknya pasukan yang datang bagian air bah yang tidak tahu ujungnya di mana. Di sahabat mentalnya juga down waktu itu. Ya, melihat jumlah pasukan begitu besar, mereka sampai berpikir pulang balik. Atau minimal kirim surat kepada Rasulullah. Ada sebagian, ini gimana nih? Pasukan terlalu besar, 4.000 akan melawan 80.000 atau 250.000. Kita balik saja ke Madinah. Sebagian lagi mengatakan, jangan. Kenapa kita balik? Kirim surat kepada Rasulullah, minta pendapat. Kalau Nabi suruh kita maju bertempur, kita maju bertempur sekalipun tidak jauh, tidak seimbang. Tapi kalau Nabi suruh kita balik, kita balik. Sebagian sahabat mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya yang kalian ragukan ini sebenarnya yang kalian cari tatkala kalian berangkat dari kota Madinah. Bukankah kalian mencari syahid? Nah, sekarang syahid sudah ada di hadapan dan kamu, kenapa ragu? Iya benar juga kan gitu. Jadi sebenarnya hati mereka juga ya layaknya manusia. Maka tatkala bertempur, komandan pertama gugur. Ja'far bin Abi Thalib. Zaid bin Harisah. Kemudian komandan yang kedua memegang panji perang juga gugur, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian tatkala panji perang dipegang oleh komandan yang ketiga yang ditunjuk oleh Rasulullah, Abdullah bin Rawaha, dia maju mundur mau maju. Karena 2 komandan sebelumnya sudah gugur. Agak ya wajar manusia. Wajar dari manusia. Tapi kemudian dia mengatakan jiwa. Maksudnya dia berbicara dengan dirinya. Hai Abdullah bin Rawaha, kalau seandainya engkau tidak mati sekarang, engkau pasti akan mati. Ya, engkau pasti akan mati. Ingat ceritamu dahulu itu sebenarnya dari apa engkau? Sehingga akhirnya beliau beranikan diri, kuatkan iman beliau, akhirnya beliau maju sampai akhirnya beliau juga syahid. Jadi manusiawi. Ya, maka dalam ibadah kita lihat mereka juga mujahadah. Namun akhirnya mereka berhasil. Karena jiwa kita ini kalau kita biasakan dengan sesuatu, maka dia akan terbiasa. Apapun yang antum biasakan. Kita kadang heran melihat orang berolahraga 1 hari full. Kok kuat kali dia olahraga ya? Kenapa? Karena sudah apa? Membiasakan diri. Coba kalau kita yang tidak biasa olahraga 1 jam, jangan 1 jam, 10 menit sudah ngos-ngosan. Coba lari di lapangan Polres Binjai ini. Lari 3 kali putaran.
Mungkin kalau saya sekali mau putaran setengahnya sudah. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Berat rasanya karena tidak terbiasa. Tapi kalau kita biasakan insya Allah. Begitu juga sebenarnya jiwa kita ini dalam ibadah kepada Allah. Makanya orang yang kuat lari 40 kali putaran di lapangan itu, kemudian disuruh sholat 5 menit karena dia tak terbiasa, wah sholat itu paling berat bagi dia. Ngos-ngosan dia sholat. Apalagi kena sholat gerhana, wah tumbang. Karena tidak terbiasa. Maka jiwa kita ini kalau kita biasakan tidur, ya biasa tidur. Kita biasakan ibadah, terbiasa ibadah. Dia biasakan maksiat, terbiasa maksiat. Inilah jiwa kita ini. Maka terserah kita mau membiasakan jiwa kita ini untuk apa. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang membersihkan jiwa ini. Membersihkan jiwanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia latih dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan sungguh wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah biasakan ibadah, insyaallah mudah. Hatta sekalipun orang cacat, tidak punya kaki, tapi sholat malamnya bisa 4 jam, 5 jam. Karena apa? Terbiasa. Kita nggak cacat, 15 menit saja, lama kali 5 menit. Ya, enak sendiri dia baca Quran. Kita di belakang panas rasanya. Kenapa? Tidak terbiasa. Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau ulama-ulama salaf dahulu mengatakan jiwa kamu sama seperti kendaraan kamu. Tatkala mereka punya kendaraan yang hidup, ya, kalau kendaraan kita sekarang kan mesin, ya, walaupun kadangkala kendaraan kita yang saat ini juga kalau kita biasakan pacu, dia juga terbiasa pacu kencang. Itu kata ahli mesin, ya. Kalau kendaraan dulu kita punya kuda, kalau bawa jalannya santai, dibawa berpacu nggak bisa dia. Memang harus dilatih apa? Kalau ingin kuda kamu yang kau naiki, kendaraan itu bisa berlari dengan kencang, maka biasakan dia lari dengan kencang. Kalau seandainya untamu itu unta yang kau miliki ingin agar dia bisa berlari kencang, maka biasakan dia berlari kencang. Kalau biasa kita bawa dia santai, suatu saat dibutuhkan lari kencang nggak sanggup dia. Ya, maka begitu juga jiwa kita. Ya, begitu juga jiwa kita. Maka dalam ibadah misalnya, itu ada pemanasan. Ibadah itu ada pemanasan. Contoh misalnya Ramadan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mulai start untuk meningkatkan kuantitas ibadah dari bulan Sya'ban. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga tatkala masuk Ramadan tidak butuh pemanasan karena sudah panas. Kalau kita pemanasannya masuk Ramadan. Masuk Ramadan mulai pemanasan, ya, mulai pemanasan. Akhir Ramadan tumbang. Nabi di bulan Sya'ban beliau mulai start. Sedekahnya di bulan Sya'ban ditingkatkan. Kemudian puasanya hampir dikatakan setiap hari berpuasa, ya. Tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Masuk Ramadan seperti masuk jalan tol. Lancar. Karena sudah apa? Terbiasa. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan ini maklum. Kalau orang Minang bilang apa? Bisa itu karena apa? Apa orang Minang bilang? Ada pepatah orang Minang. Siapa orang Minang di sini? Itulah mungkin ya. Karena saya bukan orang Minang ya, enggak tahu. Tapi kita pernah dengar itu. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu karena terbiasa. Maka dahulu ulama salaf mengatakan, seingat ana Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Awidu anfusakum al khair." Biasakan diri kalian melakukan kebaikan karena kebaikan itu tidak lain dan tidak bukan hanya kebiasaan kamu saja. Jadi kalau kita membiasakan diri, insyaallah mudah itu. Orang yang membiasakan diri sedekah, mudah sedekah. Kalau tak sedekah itu beban. Orang yang membiasakan diri sholat itu Masya Allah mudah. Kalau tidak sholat, jadi beban. Ya, sama seperti olahraga. Orang yang terbiasa setiap hari main futsal, main bola, kalau nggak main bola seminggu, kira-kira gimana rasa badan?
Aduh, gak enak ini, harus main bola dulu. Seperti itulah sebenarnya. Jadi kalau sudah biasa salat malam, kalau nggak salat malam, kayaknya gimana rasanya gitu. Kalau nggak salat malam. Jadi ini pembiasaan, mujahadah yang dilakukan oleh panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga usaha untuk membiasakan diri dalam melakukan ibadah kepada Allah di kalangan para sahabat sampai melampaui batas. Sehingga muncul cerita 3 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah bertanya tentang ibadah Rasulullah. Gimana Nabi? Ya. Akhirnya mereka berikrar, amma ana, adapun aku fa'asumu wala uftir. Aku akan berpuasa setiap hari dan aku tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan, amma ana fa'usalli wala arkun. Adapun aku akan salat sepanjang malam dan aku tidak akan tidur. Jadi ini subhanallah perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan ridha Allah. Tapi berlebihan. Yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun aku tidak akan menikahi seorang wanita. Aku tidak akan menikah. Karena dia menganggap bahwa pernikahan itu akan mengganggu seorang dalam ibadah kepada Allah. Sehingga ada sebagian sahabat dahulu meminta izin, di antara Utsman bin Maz'un, minta izin untuk tidak menikah, minta izin untuk dikebiri. Minta izin karena beliau menganggap pernikahan itu menurunkan kualitas apa? Ibadah. Dari satu sisi. Ya, sehingga meminta izin kepada Rasulullah, Nabi tidak izinkan. Apa kata sebagian sahabat? Demi Allah, kalau diizinkan kami akan lakukan juga. Itu semangat mereka. Ya, semangat mereka. Tapi Nabi jelaskan bagaimana sebenarnya Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Islam sesuai dengan fitrah. Dan Islam itu ibadahnya bukan hanya satu sisi, tapi dari sisi yang lainnya. Sehingga dalam ungkapan sebagian para ulama, ad-dinu afyah. Agama ini luas. Dan masuknya kita ke dalam surga sesuai dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ada di antara kita yang lemah dalam salat tapi kuat dalam sedekah. Ada di antara kita yang lemah dalam sedekah, kuat dalam puasa. Ada di antara kita yang lemah dalam puasa, kuat dalam zikir kepada Allah. Ya, ada di antara kita yang lemah dalam satu sisi ibadah, kuat di sisi ibadah yang lain. Coba kalau seandainya jalan surga itu cuman satu ibadah, kira-kira gimana? Enggak masuk surga kecuali satu pintu sedekah saja. Enggak ada pintu kedua, ketiga, apalagi sampai ke-8. Kira-kira yang masuk surga hanya dermawan saja. Ya, yang bakhil-bakhil enggak bisa masuk surga. Jadi subhanallah, pintu surga ada 8. Afiyah. Ya, hanya saja memang selalu diingatkan para ulama, jangan kemudian kita lemah dalam semua sisinya. Ya, lemah dalam semua sisi. Maka berjuang. Kalau kita lemah, kita berjuang, melatih diri kita, membiasakan diri kita sehingga akhirnya ibadah ini menjadi sebuah kebiasaan yang mudah kita kerjakan tatkala kita berjalan mendekat kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu juga hadis yang kelima. Ini juga hadis Aisyah dan gambarannya sama, ceritanya sama, namun ini berkaitan dengan waktu yang lainnya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau telah memasuki 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ahya al-laila. Beliau menghidupkan malam. Maksudnya menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Menghidupkan malam dengan apa? Ibadah kepada Allah. Ya. Jadi hampir bisa dikatakan di 10 akhir bulan Ramadan beliau tidak tidur. Beliau ibadah. Beliau ibadah, baca Quran, salat, berzikir pada Allah tabaraka wa taala. Bahkan aiqadha ahla. Beliau membangunkan istri-istri beliau, dibangunkan, ayo ibadah. Wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Washaddal mi'zara, dan beliau ikat
sarung beliau alaihi salatu wassalam. Artinya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak lagi mendekati istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Jadi ini mujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, mujahadah Nabi dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, terus berjuang melakukan ibadah sampai Allah tabaraka wa taala benar-benar angkat derajat beliau di dunia maupun di akhirat. Maka ini sebuah gambaran yang hendaknya kita contoh agar kita berjuang dalam melakukan ibadah kepada Allah, membiasakan diri kita dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dan sering kita sampaikan bahwa kadangkala usaha berjuang untuk membiasakan diri beribadah kepada Allah bisa saja hasilnya itu kita dapat, atau kadang sampai mati kita masih berjuang untuk membiasakan diri. Ya, tidak penting bagi kita sampai enggak kita kepada tujuan terbiasa melakukan ibadah kepada Allah. Sekalipun kita letih, sekalipun kita memaksakan diri, tapi intinya kita tetap di jalan itu sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Ya moga-moga 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau bahkan mungkin 20 tahun kemudian, ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat mudah dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita. Maka terus berjuang, melatih diri. Kita tidak tahu apakah kemudian terbiasa sudah menjadi sesuatu tabiat atau tidak. Intinya kita tetap terus berjuang untuk melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan hadis ke-6, di mana hadis ke-6 berkaitan dengan hadis Abu Hurairah tentang al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Ya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya tetap terdapat kebaikan. InsyaAllah kita akan jelaskan hadis nomor 6 dalam bab al-mujahadah ini pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.